Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya Sugeng Saryadi dalam Forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan QTV dan Harian Sore Sinar Harapan, sebuah harian sore yang pantas untuk dibaca, dan PT Indofood Sukses Makmur Terbuka. Para pemirsa, hari ini saya berbahagia sekali kedatangan tamu yang merupakan generasi yang jauh lebih muda dari saya dan akan saya ajak berdialog tentang event yang baru selesai dari minggu-minggu lalu yang telah merupakan satu event yang penuh dengan mixed feeling antara yang pro dan kontra, yaitu kunjungan Presiden Amerika George Bush. Tema hari ini saya kasih judul karena sudah selesai, jadi saya kasih judul The Aftermath. Tapi saya kasih subjudul So What Do We Get from USA? Saya akan sapa dulu adik-adik saya yang jadi tamu saya hari ini. Yang pertama, anak muda nih yang sudah sering jadi panelis saya, Saudara Fadli Zon. Selamat datang kembali, Fadli. Terima kasih, Pak. Fadli adalah Direktur Eksekutif dari Institute for Policy Studies. Begitu ya, Fadli ya? Betul. Yang berikutnya ini yang sangat selalu menggembirakan saya, teman saya, ini Saudara Ihsanuddin Nursi. Selamat datang. Pengamat ekonomi. Yang berikutnya ini anak muda, baru. Adalah yang baru pertama kali saya undang dan dia dengan senang hati akan ikut meramaikan panel dialog saya, Bara Hasibuan. Selamat datang, Bara. Terima kasih, Pak Sugeng. Bara Hasibuan sekarang ini adalah pengamat politik. Jadi Fadli, kemudian Esan dan Bara, biarkan saya memberikan sedikit talking point atau enlightening sedikit ya. Sure. Jadi Amerika ini yang kita amati, ini kan sudah menjadi trendsetter, trendsetter dunia. Dengan ketekunan dari mulai their founding fathers, mereka ini sudah bisa mempertahankan yang saya sebut rekayasa intelijensia, yang hebat sekali, continue, kemudian konsisten, geopolitically konsisten dari awal, jelas dari pengalaman mereka Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, disusun rapi, tidak pernah perang di kontinennya, selalu memindahkan perang ke tempat orang, itu semua. Pernah ada civil war. It's okay, civil war. Jadi dia bisa mempertahankan itu consistently. Orang kalau tidak membaca sejarah seakan-akan itu by accident. Enggak. Mereka aware from the start, from A. Berikutnya, dia merupakan kekuatan adidaya ekonomi. No question about it. Kekuatan adidaya militer. Kekuatan adidaya penemuan-penemuan. Baik itu budaya maupun teknologi. Kekuatan adidaya kultur dunia. Can you believe it? Kekuatan adidaya hukum dunia, Pak Esan. Dan yang berikutnya lagi yang mengerikan, kekuatan adidaya sistem moneter dunia. Jadi mereka ini ingin saya sebut ya, Fadli, Bara, dan Esan, Amerika sudah menyusun posisi dunia itu. Kalau Rusia dulu kan gagal karena revolusi. Iya kan, revolusinya gagal. Amerika menerapkan, saya ingin memperkenalkan bahasa baru, revolution, evolution. Dia mampu membuat revolusi dari evolusi, baik itu demokrasi maupun sistem ekonomi. Nah sekarang kunjungan George Bush ini kan versus kita, small country, ya kan.
yang minum Coca-Cola, McDonald, jazz, bebop, semuanya adalah trendsetter dia. Nah, kemarin ini datang tamu, saya tidak mau ngomong pro kontranya. It's done already. Jadi nanti pertanyaan saya itu, saya ingin masuk kepada Ehsan dulu deh, San, ya. Yang lebih tua dari kalian berdua kan, Ehsan dulu deh, Ehsan. So, bayangkan Pak Ehsan ya, film Amerika ini 2 novel tiap hari. Sehingga infotainment itu industri dalam arti yang sebenarnya. By design. Konsep tentang segala macam dalam film itu. Mesin ekonomi olahraga. Mesin ekonomi high tech. Ini semua dia not by accident. By design. By design. So pertemuan kemarin yang Anda lihat Presiden kita dengan George Bush, sesudah yang kontra kayak gitu, what do we get? Apa yang kita pelajari ketika kita didatangi oleh satu presiden dari negara yang saya sebut tadi? Seharusnya bagaimana? Terus yang nampak apa? Sudah pergi kayak angin lalu saja. As if nothing happened, Pak Ehsan. Terima kasih Mas Sugeng. Ada vonis yang menarik. Ketika kunjungan itu selesai, Indonesia disebut sebagai a strong alliance. A strong alliance. Jadi satu aliansi yang sangat kuat dengan Amerika. Oke. Itu yang muncul dari pernyataan Bush yang mengakui Presiden Republik Indonesia Bambang Yudhoyono itu sebagai sahabatnya. Maka tegas-tegas disebut sebagai Indonesia adalah aliansinya yang paling kuat. Tapi pertanyaan mungkin menjadi begini. Kenapa Indonesia bisa disebut sebagai satu aliansi paling kuat? Dalam percaturan ekonomi Asia Timur, suatu dokumen yang muncul pada tahun 2000 adalah Rebuilding American Defense. Rebuilding American Defense itu dimunculkan pada tahun 2000, yang salah satu fokusnya menyatakan bahwa pertarungan ekonomi Asia Pasifik fokusnya ada di Asia Timur. Nah, ketika fokusnya di Asia Timur, maka setelah dilihat pertumbuhan Cina dan India, terburu-buru Singapura menyatakan bahwa the leadership of economic in East Asia adalah Cina. Itu pernyataan Singapura. Sementara Singapura kita tahu adalah aliansi paling setia terhadap Amerika. Sikap Singapura atau vonis Singapura atau pengakuan Singapura terhadap Cina bahwa Cina adalah pemimpin ekonomi Asia Timur itu menggugat Rebuilding American Defense tadi. Karena itu muncul National Security Strategy of US. National Security Strategy of US itu disebut oleh Chomsky dan berbagai intelek Amerika sebagai strategi dasar Amerika untuk memperkuat posisi globalisasi Amerika di dunia, memperkuat posisi globalisasi Amerika di dunia, itu yang pertama. Yang kedua kemudian memang mempertegas seperti yang Bush sebut bahwa demokrasi dan freedom adalah hal universal, tetapi universalnya berbasis Amerika. Good point. Nah, kalau begitu ceritanya maka karena di balik kata-kata freedom dan demokrasi tadi, jelas disebut mereka Amerika akan menyebarluaskan apa yang disebut dengan free trade, free market ke seluruh penjuru dunia. Itu kata-kata Bush pada September 2002. Nah, kalau gitu pertanyaannya, maka apakah memang kita akan mendapat keuntungan dari free trade, free market, freedom, dan demokrasi yang basisnya di Amerika? Di tengah memang percaturan Asia Timur itu didasari atas kekuatan Cina dan India. Maka pertanyaan pada diskusi kita kali ini, apa yang kita dapat? Yang kita dapat kita tidak lain tidak bukan cuma sekedar mempertahankan posisi Amerika, dominasi Amerika di Asia Timur. Kenapa? Karena Filipina sudah selesai, Malaysia dalam posisi FTA, Singapura sudah selesai, Thailand sudah selesai, cuma tinggal Indonesia yang belum membuat FTA dengan Amerika. Sementara Jepang sudah meminta FTA, sudah meminta EPA. FTA adalah Free Trade Affair atau Economic Partnership Agreement. Yeah. Free trade agreement. Nah kalau gitu ceritanya, maka persoalan mendasarnya adalah posisi Indonesia yang memang harus menyerahkan sumber daya, produksi, dan distribusi bagi kekuatan Amerika. Karena itu orang curiga bahwa kehadiran Jadwal ke Bush bermain untuk persoalan Exxon dan permainan Natuna termasuk di dalamnya. Nah, kecurigaan itu walaupun dijawab oleh Bush bukan dan tidak diskusikan, tetapi orang akhirnya berpikir begini, kalau tidak seperti itu maka orang akan curiga pada posisi transaksi perdagangan senjata. Nah, karena kemudian Indonesia dalam posisi mau membeli senjata atau alutsista dari Rusia. Pertarungan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kedatangan Jadwal ke Bush tidak kosong, tidak sekedar bicara tentang
kerjasama biofuel, soal kemudian pernyataannya dalam konteks Irak bahwa dunia harus bertanggung jawab, padahal dia adalah agresor yang mengakibatkan 650.000 orang meninggal, gitu ya. Lalu persoalan Guantanamo yang tidak selesai, lalu persoalan Darfur, gitu ya. Nah, hal yang menarik dalam catatan saya ketika apa yang kita peroleh adalah kita mungkin tegas bahwa kita melepas hak-hak sosial kita dalam pengertian ini adalah negara, karena kita mungkin memperkuat posisi dorongan terhadap free trade dan free market. Alright. Nah, ini pertanyaan, jadi apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah kita ingin mempertegas posisi ini tercabut dari nilai-nilai bangsa. Alright, good point. Bara, your comment. Nah, itu dulu. Padi? Padi dulu bahasanya. You take it. Ya, menurut saya kita memang tidak mendapatkan apa-apa. Yang ada kita banyak kehilangan. Saya melihat bahwa seperti juga sudah mungkin banyak dibahas ya, bahwa dari semua yang ditetapkan atau disepakati di dalam semacam MOU dengan Bush itu, semuanya itu kan semuanya pledge, ya. Semuanya itu adalah janji-janji, promises gitu ya. Dan kata orang dia ini adalah master of empty promises. Ya, orang yang paling tidak bisa memenuhi janji-janjinya. Jadi kalau kita lihat juga apa yang ditawarkan baik di bidang pendidikan yang katanya mau memberikan 150 jutaan US dollar, kemudian energi, biofuel, kemudian kesehatan itu merupakan pinjaman ya, kemudian kehutanan dan juga masalah KESRA, peringatan dini tsunami. Itu menurut saya semua itu masih merupakan janji-janji, dan kalaupun dipenuhi itu sebenarnya sama sekali tidak signifikan untuk satu negara superpower. Apalagi janji-janji itu juga pernah dilontarkan ketika bertemu dengan Megawati ya. Jadi saya tidak melihat bahwa itu merupakan sesuatu yang akan direalisasikan. Sebagai contoh misalnya bukti yang paling kecil saja masalah travel warning Tidak dicabut. ya, itu tidak dicabut. Good point. Artinya This is very good point. kalau orang datang ke sini dan kita berharap investasi, sementara pemerintahnya masih melakukan travel warning, artinya jangan kamu datang ke Indonesia. Indonesia itu masih negara berbahaya. Very good. Masa itu dikatakan bahwa dia akan membawa investasi ke Indonesia? Jadi saya tidak melihat dari sisi ekonomi maupun dari sisi politik kita mendapatkan sesuatu. Justru yang menurut saya Bush dapatkan adalah dari pernyataan presiden tentang masalah Irak, bahwa tanggung jawab harus dipikul oleh dunia internasional, ya semacam itu. Nuansa itu menurut saya Mau menyenangkan. sangat menyenangkan. Good point. Itu ibaratnya mendapatkan satu justifikasi untuk menyelamatkan muka Bush, terutama di muka internasional. Jadi menurut saya itu satu pernyataan yang harus diklarifikasi, karena pernyataan itu menurut saya bukan merupakan aspirasi dari masyarakat Indonesia, dan saya kira juga bukan aspirasi dari masyarakat dunia pada umumnya. Kita semua tahu bahwa yang menyebabkan perang itu adalah Bush tanpa persetujuan dari dunia internasional, bahkan tanpa dukungan dari resolusi PBB, dia melakukan invasi sepihak. Jadi seperti kata lagu itu, ya dia yang memulai, dia yang harus mengakhiri kan. Nah, jadi menurut saya tidak bisa dikatakan bahwa itu harus menjadi tanggung jawab dunia internasional. Ini tanggung jawab dari satu rezim Bush yang harus dia pertanggungjawabkan. Dan menurut saya termasuk yang sependapat bahwa apa yang dilakukan ini adalah satu bentuk kejahatan kemanusiaan. Dan untuk itu menurut saya mestinya Presiden bisa lebih keras dan lebih tegas di dalam pertemuan kemarin. Ya, sesuai dengan aspirasi dari masyarakat Indonesia. Kalau perlu menurut saya harus menyatakan bahwa segala macam kerugian yang diderita oleh rakyat Irak itu harus dikompensasi. Saya kira itu yang menjadi concern. Jadi kita ini lebih banyak loss ketimbang gain. Ya belum lagi masalah potensi bisnis yang diperkirakan mencapai 100 miliar kerugiannya akibat kedatangan Bush itu. Mulai dari penutupan toko-toko, pedagang kaki lima, kemudian pengalihan jalur bus, kemudian kita melihat juga telepon seluler dimatikan. Jadi saya kira kita loss bukan gain. Good point, good point. Bara, listen. Jadi begini ya. Do you see kita ini tidak hanya presiden kita, tapi kita as a whole. Kadang-kadang meskipun kita ini educated, kita ini tamatan, kita ini doktor, kadang-kadang ketika dia
entah itu presiden, entah itu menteri keuangan, ketika menghadapi, kalau orang kita kalau bercandaan bule kan, menghadapi bule itu ada semacam psychological gap. You feel being inferior. Do you see that ketika proses terjadi itu secara fisik maupun hasil daripada substansi perundingan itu? Do you see bahwa ini ada semacam inferiority complex? Jadi seakan-akan yang saya jelaskan tadi, adidaya ekonomi, adidaya semua, kemudian kita itu seperti awkward. Menghadapi dia itu awkward. Tadi sudah disebut dengan sambutan yang begitu, mencabut travel warning aja tidak. What do you see, Pak? Ya, jadi kalau bicara soal inferiority complex ya, saya pikir itu suatu psychological legacy, peninggalan psikologis dari suatu bangsa yang baru belum 60 tahun merdeka. Alright. Itu saya pikir tidak bisa dihindarkan, Pak Sugeng. Dan generasi seperti saya ini yang lahir di zaman zaman Orde Baru ini belum memegang peranan yang begitu besar. Dan memang banyak segmen di generasi saya yang menikmati pendidikan luar negeri. Exposure kita terhadap lingkungan asing juga lebih tinggi daripada generasi di atas kita, generasi bapak saya, generasi Pak Sugeng. Nah, generasi yang memimpin ini kan masih generasi in between gitu ya. Alright. Jadi inferiority complex itu saya pikir sesuatu yang memang Sangat kelihatan tidak sekali. bisa dihindari. Dan given fakta-fakta yang mendominasi Amerika seperti pembukaan Pak Sugeng tadi, ya memang pada akhirnya kalau kita mendudukan Indonesia dengan Amerika itu terjadi suatu imbalance yang luar biasa. Dan itu adalah suatu kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Dan tidak perlu kita juga dalam posisi untuk menyamakan diri dengan Amerika. No, you don't have to. Yes. Tidak betul. We have to live with the fact bahwa memang kita kalah ratusan tahun. So, tadi pembukaan Pak Sugeng begitu bagus. Bangsa Amerika ini dibangun dalam sejarah yang sangat panjang. Dan keuntungan mereka apa? Waktu orang-orang ini datang dari Eropa, mereka sudah punya pengalaman buruk di Amerika. Mereka datang dengan satu komitmen, dengan satu konsep bahwa sistem monarki itu jelek. Untuk itu kita nggak bisa lagi hidup di sini. Kita cari tanah baru untuk bisa membangun fondasi baru berdasarkan hal-hal yang kita lihat tidak sepantasnya dilakukan oleh sistem monarki. Makanya ada satu fondasi baru berdasarkan equality, freedom dan sebagainya, dan juga sistem politiknya kita lihat berlainan dengan apa yang pada waktu itu dan sampai sekarang juga di Eropa masih memakai sistem monarki. Presiden, ada trias politika, ya kan? Kalau kita membaca juga misalnya apa yang ditulis oleh Alexis de Tocqueville, perbedaan dengan Eropa itu begitu kontras. Fondasi itu begitu kokoh. Mereka tidak harus misalnya merebut kemerdekaan dengan susah payah, walaupun kemudian mereka dijajah Inggris. Alright. Tapi pada waktu itu ya level mereka sebetulnya hampir sama dengan Inggris. Dan pengalaman buruk di Eropa itu menyebabkan para founding fathers Amerika tahu apa yang harus mereka lakukan di tanah baru ini. Nah, fondasi ini begitu kuat, dan ini seperti Pak Sugeng katakan tadi, diperkuat terus-menerus. Sehingga pada akhirnya by design ya. Dan kalau pada akhirnya sekarang ini Amerika di US is a sole power, ya tidak heran saja gitu. Berdasarkan pengalaman buruk itu, mereka merasa punya komitmen untuk tidak mengulangi hal-hal yang buruk di Eropa, membangun fondasi yang baru. Dan karena semuanya itu berdasarkan desain, pada akhirnya memang pada prakteknya, dalam mereka memperlakukan negara-negara lain, foreign policy mereka, sering kita terjadi apa yang dinamakan dengan double standard. Itu inevitable. Bukan hanya Bush yang memperhatikan double standard. Semua presiden Amerika, termasuk Jimmy Carter pun, yang katanya peace loving, mencintai perdamaian, itu juga memperhatikan double standard demi mempertahankan fondasi ini. Apa yang Pak Sugeng katakan, dominance politik, ekonomi, militer dan segala macam, gitu. Kemudian pada waktu masih apa dinamakan dengan bipolar world, superpower ada dua, sehingga kadang-kadang mereka harus misalnya juga mensupport rezim-rezim otoriter di Amerika Latin misalnya yang dilakukan oleh Reagan secara ekstensif, mempersenjatai gerombolan-gerombolan Marxis yang melawan atau gerombolan kanan melawan pemerintahan Marxis. Yang memang pada akhirnya ketakutan pada komunisme itu yang mereka pikir kalau itu menang akan menghancurkan values mereka, fondasi mereka, menyebabkan mereka harus juga
secara pragmatis menyelesaikan kebijakan luar negeri Amerika. Good point. Alright. Begitu. Nah, sekarang bagaimana how do we position ourselves ke depan? Ini kan begitu. Saya pikir sekarang ini bagaimana kita juga harus sadar mengatakan bahwa memang kita pada posisi yang tidak balance dengan Amerika. Dan bagaimana kita take benefits, mengambil manfaat. Alright. Dan itu yang dilakukan oleh China sebelum ini, dilakukan oleh Vietnam sekarang, dilakukan oleh India pada level-level tertentu, mengambil keuntungan secara ekonomis, Atau dan itu dipakai betul-betul atau untuk ekstrimnya Venezuela. atau dilakukan oleh Venezuela. Tapi kenapa di Venezuela itu lebih mudah, Fadli ya? Karena memang di sana kulturnya itu lebih monolit, ya. Etniknya itu juga tidak begitu beragam seperti Indonesia sekarang ini. Alright. Dan resources mereka itu lebih besar. Venezuela itu adalah, kalau kita bicara mengenai hasil minyak mereka net exporter. Venezuela itu ekspor minyak dan gasnya itu terbesar adalah ke Amerika. Alright. Good point. Nah, kita ini adalah net importer. Alright. Dan we have to live with the fact, gitu. Good point. Oke. Ehsan, tetapi begini ya. Sekarang superior, kita merasa, saya setuju, kita ini masih inferior. Ketemu dengan bule itu kadang-kadang, even you are a president, bahasa tubuhnya, Bung Karno tidak begitu. Iya kan? Pak Ehsan, jadi orang Amerika itu lagunya saja, akhir dari lagunya, The Land of the Brave. Kan begitu ya? Lagunya The Land. Kita kan sama. Indonesia Raya sama. Ehsan, lalu mengetahui itu, knowing ini semua fakta, bahwa dia didominans, kan ini kita bangsa yang tidak juga, yang lain juga bisa. Venezuela bisa stand tall. Kemudian China bisa stand tall dengan cara dia. San, ada harapan nggak dengan kunjungan yang kemarin ketika Fadli dan Bara saling mengisi gitu? Ya memang kita mau apa? Tapi hal yang kecil saja tidak tersebut. Yang disebut tadi malahan masalah Irak itu masalah dunia. Tapi mestinya saya berhasil meyakinkan George Bush, dia akan segera mencabut travel warning misalnya. Doesn't come out from yang salah konstitusi kita, semangat kita, rasa kebangsaan kita, atau di mana? Ya. Saya ingin menjawab dengan satu joke yang beredar di kalangan ekonomi politik. Joke itu terjadi antara Jadwal Bush dengan Hujianto. Siapa Hujianto? Hujianto. Oh, Hujianto. Dari Cina nih ya? Dari Cina. Lalu joke itu adalah begini. Ditanyalah, Bush bertanya, apa arti demokrasi? Saya nggak tahu. Lalu ditanya lagi, kok Anda nggak ngerti sebagai pemimpin Cina? Ya gimana, saya nggak ngerti karena saya bukan negara seperti itu. Anda tahu, kami komunis. Loh, karena itu Anda mesti menegakkan demokrasi. Ya, kami menegakkan demokrasi. Tapi yang kami tegakkan demokrasi adalah, yang kami maksud sebagai demokrasi, kami tidak mengintervensi negara lain, kami tidak menyerang negara lain, kami tidak mendominasi negara lain, transaksi dagang kami dengan Anda surplus 114 miliar dolar, T-bills kami paling tidak 619 miliar dolar, kami tidak menggunakan kekerasan kami di Guantanamo atau di Darfur, kami juga tidak memaksa negeri lain untuk patuh pada kekuatan militer karena kami membangun kerjasama. Dan kami tidak teriak-teriak hak asasi manusia. Kami juga tidak teriak-teriak tentang kemerdekaan dan kebebasan. Yang kami akui adalah bahwa perdagangan itu menguntungkan bagi para pihak. Dan dengan posisi perdagangan itu, surplus perdagangan kami dengan Anda 114 miliar. Ya, tapi Anda melanggar hak intelektual, kata. Ya, apa sih hak intelektual? Nah, perdebatannya bukan sekedar pada posisi seperti itu, tapi joke itu sesungguhnya menggambarkan bahwa satu basis pemikiran tentang ekonomi, satu basis pemikiran tentang demokrasi, satu basis pemikiran tentang kebebasan. Basisnya tetap pada nilai kultur bangsa itu sendiri, tidak boleh tercabut begitu saja. Yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya kalau kita balik ke Indonesia, saya mau mengambil gaya berpikir para fakta tidak berhenti sebagai fakta. Ketika Mas Sugeng menyebut kita inferior, maka pemimpin yang tidak inferior bukan hanya Soekarno. Hatta juga tidak inferior. Yes. Pasti. Soeharto sesungguhnya juga tidak inferior. Very good. Soeharto. Bahkan ketika Soeharto menggagas APEC di Bogor,
ketika gas itu muncul pada tahun 94, Soeharto dengan tenang bisa menyatakan silakan seluruhnya berpakaian batik dan hanya Clinton yang tidak bercelana coklat tapi menggunakan celana hitam dengan batik yang sama. Dan kemudian pertemuan Clinton dengan Soeharto menghasilkan Soeharto harus jatuh. Nah, itu ketemu dengan apa yang disebut oleh Bara tadi, bahwa kebijakan luar negeri Amerika sesungguhnya sebagai subversi. Dan itu yang ditulis oleh George McCain dan Andrew McCain. Diakui bahwa kebijakan luar negeri itu adalah subversi. Hingga sekarang. Subversion as foreign policy. Yes. Good Nah, point. artinya dalam cara berpikir begitu, maka Indonesia memang tidak perlu juga head to head dengan Amerika. Karena cara berpikir Indonesia tidak pernah mau head to head sesungguhnya. Cara berpikir Indonesia adalah cara kerjasama internasional. Itulah konferensi Asia Afrika. Sayangnya konferensi Asia Afrika kemarin yang kita peringatkan 50 tahun dengan menambahkan kata-kata stakeholdernya IMF dan World Bank. Dan itu kan menjadi Alright, basis very good, gerakan very good. non-blok. Nah, ketika basis gerakan non-blok itu bergulir, pertemuan kemarin di Havana yang mestinya terjadi muncul persoalan. Ketika diundang bersama Mahmud Ahmadinejad sebagai ketua Good gerakan point. non-blok, bersama yang namanya Hugo Chavez untuk kemudian mengatasi kedaulatan ekonomi Indonesia di bidang energi, Presiden Republik Indonesia tidak memenuhi undangan itu. Jadi ada persoalan mendasar yang saya pikir dari situasi yang ruling kayak gitu, tiba-tiba kita berhadapan dengan situasi inferiority yang terkesan dari tampilan televisi ketika konferensi pers. Yes. Itu yang saya maksud. Very good, good point. Fadli dan Bara kemudian Ehsan sudah mengerucut, tapi karena kita harus meroll film dan kita narik nafas dulu, minum sebentar, saya akan jeda sebentar. Sinar Harapan mengembangkan jurnalisme perdamaian, menyajikan informasi penting dan menarik serta kritis sebagai acuan pengambil keputusan esok hari. Sinar Harapan, tampil baru minimal 20 halaman dalam format 8 kolom. Koran sorenya koran sore Sinar Harapan. Koran sorenya koran sore Sinar Harapan. Koran sorenya. Sebuah cerita tentang perjalanan hidup yang penuh dengan emosi dan cinta. Sugeng Saryadi mempersembahkan album Talking to You. 10 lagu manis yang menjadi closing theme song program talk show Sugeng Saryadi Forum. Dapatkan segera CD-nya di toko-toko kaset di kota Anda. Selalu ada jalan meski perekonomian sedang lesu. Kami bersyukur menjadi mitra perusahaan yang memahami pemberdayaan usaha kecil menengah. Mari kita jalin usaha bersama. Dalam menyambut bulan suci Ramadan, Indie Jazz mempersembahkan Sound of Belief, sebuah album yang menyuguhkan 12 lagu terbaik yang dapat menguatkan iman dan ketakwaan Anda. Sound of Belief merupakan hasil kolaborasi musisi-musisi jazz Indonesia. Dapatkan segera CD-nya di toko kaset terdekat di kota Anda.